Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 49. Ketika lewat tengah malam, Ki Gede terlena sesaat, bayangan itu menjadi semakin jelas. Dalam sekejap itu Ki Gede telah bermimpi bahwa hukuman mati itu sudah dilaksanakan. Tidak hanya seorang Harya Wisaka. Beberapa orang Harya Wisaka telah dihukum mati. Seorang digantung, seorang dipancung, yang lain dihukum picis sedang yang lain lagi disapu sampai mati. Kanjeng Sultan dan Sekarsari menonton di pinggir alun-alun sambil tertawa berkepanjangan. Tetapi Ki Gede tidak dapat berbuat apa-apa. Namun dalam pada itu, Ki Gede yang terlena sesaat itu terkejut. Di dalam mimpi, Ki Gede melihat orang-orang berkuda memasuki alun-alun dan langsung mengacaukan suasana. Mereka mengayun-ayunkan pedang mereka sambil berteriak-teriak. Tidak seorang pun tahu, siapakah orang-orang berkuda itu. Mereka hanya memakai kain panjang dan tidak berbaju. Ikat kepala mereka berwarna gelap sebagaimana kain panjang mereka. Wajah-wajah mereka tidak nampak jelas, seakan-akan berada di belakang tirai tipis berwarna kehitam-hitaman. Dalam pada itu, terdengar pintu butulan diketuk orang sehingga Ki Gede dengan serta-merta telah bangkit langsung berdiri di sisi pembaringannya. Ki Gede mengusap matanya. Namun ketukan di pintu butulan itu masih terdengar. "Siapa?" bertanya Ki Gede. "Aku, Ki Gede." "Lumintu." Ki Gede mengenal suara itu. Salah seorang pengawal yang bertugas malam itu di rumahnya. Setelah membenahi pakaiannya Ki Gede pun melangkah ke pintu butulan, mengangkat selaraknya dan membuka pintu. "Ada apa Lumintu?" Ki Gede sudah menduga, tentu ada hal yang sangat penting, sehingga ia dibangunkan lewat tengah malam. "Ada utusan dari istana, Ki Gede." "Utusan dari istana? Di mana orang itu?" "Sudah aku persilahkan duduk di pendapa. Tetapi mereka tidak mau. Katanya, mereka hanya ingin menyampaikan perintah kepada Ki Gede." Ki Gede mengangguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan menemui mereka." Ki Gede pun kemudian masuk kembali ke pembaringannya. Dikenakannya kerisnya di punggung, kemudian Ki Gede itu pun telah keluar lewat pintu peringgitan. 3 orang berdiri di halaman memegangi kuda masing-masing, sehingga Ki Gede itu pun berkata di dalam hatinya, "Aku bukan sekedar bermimpi. Aku benar-benar mendengar derap kaki kuda meskipun tidak sebanyak dalam mimpi." Ki Gede itu pun turun ke halaman dengan jantung yang berdebaran. Sebelum Ki Gede bertanya, seorang di antara ketiga orang itu pun berkata, "Aku, Ki Gede. Lurah Wirasana." "Oh, kau Ki Lurah Wirasana. Ada apa?" Kanjeng Sultan memanggil Ki Gede untuk menghadap sekarang juga. "Sekarang? Apakah ada sesuatu yang sangat penting telah terjadi di istana?" "Ya, Ki Gede." "Apa yang telah terjadi itu?" "Harya Wisaka melarikan diri." "Harya Wisaka berhasil melarikan diri? Bagaimana hal itu terjadi?" "Harya Wisaka berada di dalam tahanan di lingkungan istana. Dijaga kuat oleh sekelompok prajurit yang langsung berada di bawah perintah Kanjeng Sultan. Pelayan dalam yang bertugas telah terbunuh, Ki Gede. Bahkan bukan hanya mereka, tetapi beberapa orang yang lain yang telah berkhianat." Wajah Ki Gede Pemanahan menjadi tegang. Kepada seorang pengawalnya Ki Gede berkata, "Siapkan kudaku." Sementara pengawal itu mempersiapkan kudanya, maka Ki Gede pun telah berganti pakaian. Sejenak kemudian, Ki Gede dan beberapa orang pengawalnya telah berpacu ke istana bersama ketiga orang utusan dari istana itu. Demikian Ki Gede memasuki paseban dalam, maka beberapa orang pemimpin pajang telah menghadap. "Duduklah, Kakang," suara Kanjeng Sultan berat menekan. Ki Gede itu pun segera duduk di antara para pemimpin yang telah menghadap itu. "Jika saja kau tidak menghambat keputusanku, aku sudah menghukum mati Harya Wisaka," berkata Kanjeng Sultan selanjutnya. "Sekarang ternyata Harya Wisaka itu melarikan diri. Hamba mohon ampun, Paduka." "Sekarang, apa katamu?" "Kanjeng Sultan," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. "Bagaimana hal itu dapat terjadi? Harya Wisaka berada di sebuah ruangan yang sangat kuat. Dijaga oleh sekelompok prajurit yang langsung berada di bawah perintah Paduka. Kau akan membebankan tanggung jawab hilangnya Harya Wisaka kepadaku?" "Tidak, bukan Sinuhun. Hamba hanya ingin tahu bagaimana hal itu dapat terjadi."
Tumenggung Reksapati, kau yang telah berbicara langsung dengan seorang pelayan dalam yang terluka parah itu, ceritakan kepada Kakang Pemanahan, apa yang telah terjadi. Tumenggung Reksapati pun beringsut sejengkal. Setelah menyembah, maka ia pun berkata, atas izin Paduka. Katakan. Ki Gede, berkata Ki Tumenggung Reksapati. Putri Sekarsari. Sekarsari, bertanya Ki Gede Pemanahan. Memang di luar dugaan. Putri Sekarsari telah memperalat seorang lurah pelayan dalam. Siapa? Ki Lurah Citra Semu. Citra Semu, ulang Ki Gede. Seorang lurah muda yang tampan. Apa maksudmu? Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Sementara Kanjeng Sultan pun berkata, ceritakan apa yang terjadi. Untuk apa kau katakan lurah muda itu tampan? Hamba, Paduka, sahut Ki Tumenggung sambil menyembah. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Lurah muda dan tampan itu tentu lurah pelayan dalam yang pernah dilaporkan kepadanya. Cerita Tumenggung itu pun tidak meleset dari dugaan Ki Gede Pemanahan. Lurah pelayan dalam yang muda dan tampan itu telah dimanfaatkan habis-habisan oleh Sekarsari. Kemudaannya, ketampanannya, gerahnya, tetapi juga tenaga dan kekuasaannya. Bahkan yang terakhir adalah nyawanya. Sekarsari berhasil membujuk lurah muda itu untuk membawa beberapa orang bawahannya menyerang para petugas yang menjaga Harya Wisaka di bilik tahanannya. Betapa bodohnya lurah itu, desis Ki Gede. Jika ia membantu membebaskan Harya Wisaka berarti peranannya sudah habis. Sekarsari akan kembali kepada Harya Wisaka. Menurut seorang prajuritnya yang masih hidup meskipun terluka parah, Sekarsari berjanji untuk tetap setia kepada lurah muda itu, karena setelah dibebaskan Harya Wisaka akan melarikan diri keluar Pajang seorang diri. Hubungannya dengan Harya Wisaka telah menjadi sangat renggang. Harya Wisaka sudah tidak menghendaki Sekarsari lagi karena Harya Wisaka tahu bahwa Sekarsari tidak setia lagi kepadanya. Iya, sambung Kanjeng Sultan. Agaknya Sekarsari sudah tidak setia lagi kepada Harya Wisaka, karena ia telah berhubungan dengan lurah itu. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa Ki Tumenggung tidak menyebut bahwa selain dengan lurah muda itu, Sekarsari telah mendapat kebebasan keluar masuk istana. Ternyata bahwa Sekarsari adalah seorang perempuan yang sangat cerdik. Ia dapat memainkan peranannya dengan sempurna. Sekarsari telah mengelabuhi banyak orang, termasuk Ki Gede Pemanahan sendiri. Pertengkarannya dengan Harya Wisaka setiap kali ia mengunjunginya tentu bagian dari peran yang sedang dimainkan. Kebenciannya kepada Harya Wisaka nampak meyakinkan. Demikian pula sikap Harya Wisaka, yang bahkan pernah mencoba mencekik istrinya itu. Permainan Sekarsari yang meyakinkan itulah yang membuatnya berhasil melepaskan Harya Wisaka. Setelah Harya Wisaka lepas dari bilik tahanannya, maka lurah muda yang tampan itu dengan orangnya yang tersisa telah dibunuh pula oleh Harya Wisaka, berkata Ki Tumenggung kemudian. Apakah gejolak itu tidak sempat diketahui oleh para petugas yang lain, bertanya Ki Gede Pemanahan. Tidak, Ki Gede. Tidak ada yang mengetahui bahwa Harya Wisaka telah berhasil membebaskan diri. Prajurit yang masih hidup itu melihat Harya Wisaka melarikan diri bersama Sekarsari. Sementara itu diketemukan di pintu belakang, 2 orang prajurit terbunuh. 2 orang lagi di gerbang halaman belakang istana. Demikian keluar dari halaman istana, maka jejak Harya Wisaka dan Sekarsari pun telah hilang. Ki Gede Pemanahan termangu-mangu sejenak. Ia mencoba membayangkan apa yang telah terjadi. 2 orang prajurit yang bertugas di pintu belakang dan di gerbang halaman istana memang tidak akan mampu menahan Harya Wisaka. Apalagi Harya Wisaka sedang dalam keadaan terjepit. Kakang Pemanahan, berkata Kanjeng Sultan kemudian. Aku menyesal bahwa aku telah mendengar permintaan Kakang untuk menunda hukum mati itu. Bahkan sebelumnya aku sudah berniat untuk menangkap dan menganggap Sekarsari ikut bersalah, sehingga ia pun harus dihukum. Tetapi Kakang minta aku menundanya. Akibatnya, Harya Wisaka dapat melepaskan dirinya. Ki Gede memandang Kanjeng Sultan sejenak. Tetapi kepalanya pun telah menunduk kembali. Karena itu Kakang, aku minta kau memimpin perburuan ini. Aku minta Harya Wisaka dapat ditangkap, hidup atau mati. Kakang dapat mempergunakan prajurit berapapun Kakang perlukan. Kakang dapat mengangkat siapapun untuk menjadi senapati dalam pasukan Kakang itu. 2 atau 3 orang atau bahkan tidak terbatas.
Baik, Kanjeng Sultan. Hamba akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya. Hamba akan mempergunakan pasukan seperlunya dan mengangkat beberapa orang senapati pada saatnya nanti. Aku ingin tugas ini segera selesai. Karena itu, Kakang jangan bergerak terlalu lamban. Sejak malam ini hamba akan bergerak. Hamba akan mulai dengan beberapa orang prajurit sandi. Ingat, Kakang. Haryawisaka mempunyai pengikut cukup banyak. Jika ia sempat berada di tengah-tengah pengikutnya, maka upaya untuk menangkapnya akan menjadi semakin sulit. Hamba, Kanjeng Sultan. Hamba akan berusaha mencari jejaknya secepatnya. Baiklah. Aku serahkan usaha penangkapan ini kepada Kakang Pemanahan. Hamba junjung perintah Paduka, sahut Ki Gede. Namun katanya kemudian kepada mereka yang ada di Paseban dalam itu. Meskipun tanggung jawab penangkapan Haryawisaka itu diserahkan kepadaku, tetapi aku minta kalian membantuku. Terutama Kitumenggung Reksapati. Aku akan berbuat apa saja yang dapat aku lakukan untuk membantu Ki Gede. Nanti kita berbicara, Kitumenggung. Baik, Ki Gede. Demikianlah Kanjeng Sultan pun menutup pertemuan yang tiba-tiba itu, karena ada persoalan yang sangat gawat telah terjadi. Beberapa orang pemimpin telah meninggalkan Paseban dalam. Hanya Ki Gede dan Kitumenggung Reksapati sajalah yang masih tinggal. Jadi Ki Gede pernah menghambat keputusan Kanjeng Sultan untuk menghukum mati Haryawisaka, bertanya Kitumenggung Reksapati. Ya, Kitumenggung. Tetapi dasar perhitunganku adalah untuk menyelamatkan nama baik Kanjeng Sultan sendiri. Aku sudah menduga. Bahkan Ki Gede melihat hubungan yang tidak wajar antara Kanjeng Sultan dengan Sekarsari. Ya. Ternyata Sekarsari telah mengelabuhi kita semuanya. Bahkan Sekarsari telah merendahkan dirinya berhubungan dengan Ki Lurah Citra Semu. Ya. Lurah tampan yang bodoh itu harus mengorbankan nyawanya. Ia membawa bawahannya untuk menyergap para penjaga. Pertempuran itu terjadi dengan singkat. Semua petugas terbunuh. Tetapi separuh dari pengikut Ki Lurah Citra Semu juga terbunuh. Demikian Haryawisaka bebas, maka yang separuh itu dibunuhnya tanpa banyak perlawanan. Tetapi seorang yang ternyata masih hidup itu sempat memberikan kesaksiannya. Kenapa pertempuran yang terjadi di sekitar bilik tahanan itu luput dari perhatian para petugas yang lain? Kitumenggung Reksapati menggelengkan kepalanya sambil berkata, entahlah, Ki Gede. Tetapi mungkin karena pertempuran itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat di tempat yang agak terasing meskipun masih di dalam lingkungan istana. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, baiklah, Kitumenggung Reksapati. Yang dapat aku lakukan malam ini adalah memerintahkan para petugas sandi untuk mencari jejak. Tetapi kita tahu bahwa Haryawisaka adalah orang berilmu sangat tinggi. Aku menunggu perintah Ki Gede. Kita siapkan pasukan. Menurut perhitunganku, Haryawisaka akan segera berada di landasan kekuatannya. Jika kekuatannya bercerai-berai namun setelah Haryawisaka berhasil meloloskan diri, maka ia akan dapat menghimpun kembali kekuatannya. Baik, Ki Gede. Pasukanku besok saat matahari terbit sudah siap jika diperlukan. Terima kasih. Kita pulang sekarang. Besok aku sendiri yang akan memimpin pencaharian ini. Baik, Ki Gede. Demikianlah, keduanya pun segera meninggalkan istana pulang ke rumah masing-masing. Namun sisa malam itu bukannya waktu yang dapat dipergunakan untuk beristirahat bagi Ki Gede Pemanahan. Demikian ia sampai di rumahnya, maka ia pun telah memerintahkan pengawalnya untuk memanggil kepercayaannya, Ki Lurah Surapada. Demikian Ki Lurah itu menghadap, maka Ki Gede pun segera memberitahukan bahwa Haryawisaka telah melarikan diri dari bilik tahanannya. Ya, Ki Gede. Jadi kau sudah mendengar? Ya, Ki Gede. Tadi Wirasana sudah datang kemari untuk menghadap Ki Gede. Tetapi Ki Gede sudah pergi ke istana. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Ada semacam kebanggaan Ki Gede kepercayaannya itu. Mereka pun ternyata melakukan perintahnya dengan baik, mereka pun dengan cepat mendengar berita tentang hilangnya Haryawisaka. Terhadap sehingga sementara itu Ki Lurah Surapada itu pun berkata lebih lanjut. Kami mohon maaf, bahwa kami tidak segera dapat bertindak. Terus terang, kami yang ikut mengawasi dari jarak jauh Haryawisaka yang berada di dalam bilik tahanan itu menjadi lengah,
justru karena hubungan Sekarsari dan Haryawisaka yang nampak menjadi semakin memburuk. Bukan hanya kau yang telah dikelabuhi. Aku juga sudah disesatkannya. Sekarsari dan Haryawisaka telah berperan dengan sangat baik dalam permainan yang mengasyikkan, seolah-olah mereka sudah saling menjauhi. Yang terbodoh di antara para lurah prajurit dan pelayanan dalam adalah Citra Semu, desis Surapada. Kasihan orang itu. Ia harus mengorbankan nyawanya. Itu terjadi karena kedunguannya, Ki Gede. Ya. Tetapi kita tidak dapat terpaku pada sekedar mengasihani Citra Semu. Kami menunggu perintah Ki Gede. Perintahkan anak buahmu untuk mengawasi semua orang yang diduga mempunyai hubungan dengan Haryawisaka. Baik, Ki Gede. Jangan menunggu besok. Baik, Ki Gede. Namun pembicaraan mereka pun terputus. Lumintu telah datang menghadap Ki Gede untuk memberitahukan bahwa Ki Tumenggung Reksapati dan 2-3 orang pengawalnya datang untuk menghadap Ki Gede. Persilahkan mereka naik ke pendapa. Demikian Lumintu keluar, maka Ki Gede pun berkata, aku baru saja meninggalkan Paseban dalam bersama-sama Ki Tumenggung Reksapati. Dan sekarang Ki Tumenggung telah sampai di sini. Mungkin ada keterangan yang penting yang harus segera disampaikan kepada Ki Gede. Ki Gede pun kemudian telah mengajak Ki Lurah Surapada untuk menerima Ki Tumenggung Reksapati. Ketika Ki Gede menemui Ki Tumenggung di Pringgitan, maka ia pun telah terkejut. Ia melihat Ki Reksapati itu terluka. Namun luka itu nampaknya sama sekali tidak mengganggu Ki Tumenggung Reksapati. Apa yang terjadi, Ki Tumenggung? Ki Tumenggung Reksapati tersenyum. Dirabanya lukanya yang sudah pampat itu sambil berdesis. Haryawisaka, Ki Gede. Haryawisaka? Ya, Ki Gede. Aku menghadap untuk menyampaikan peringatan bagi Ki Gede, bahwa Haryawisaka agaknya sedang mencari Ki Gede. Nampaknya ia sangat mendendam. Ki Gede mengangguk-angguk. Ketika aku pulang dari Paseban, aku memang singgah menemui pelayan dalam yang bertugas untuk mendapatkan beberapa keterangan. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat membantu. Ketika aku kemudian pulang, maka tiba-tiba aku telah dihentikan oleh Haryawisaka yang tiba-tiba saja sudah berdiri di tengah jalan. Ki Gede masih mengangguk-angguk. Yang pertama-tama ditanyakan adalah Ki Gede. Ia mengira bahwa yang lewat adalah Ki Gede. Apa katanya? Haryawisaka benar-benar ingin membunuh Ki Gede. Karena itu, aku datang kemari untuk memberitahukan kepada Ki Gede, bahwa Haryawisaka masih berkeliaran. Kenapa Ki Tumenggung terluka? Haryawisaka ingin melepaskan kekecewaannya dengan membunuhku. Tetapi aku tidak sendiri. Aku bersama beberapa orang prajurit. Karena itu, aku berhasil menyelamatkan diri. Entah, apa yang terjadi jika aku kebetulan seorang diri. Ki Tumenggung mampu melindungi dirinya sendiri. Tetapi aku tahu tingkat kemampuan Haryawisaka. Ki Gede tersenyum, sementara Ki Tumenggung pun berkata, 2 orang pengawalku terbunuh. Seorang terluka parah. Aku pun terluka, tetapi aku selamat. Ketika beberapa orang prajurit berkuda yang sedang meronda lewat, Haryawisaka telah melarikan diri. Ki Gede menggeram. Katanya, Haryawisaka ingin menantang aku berperang tanding. Jika aku yakin bahwa Haryawisaka akan berbuat jujur, aku tidak berkeberatan. Tetapi Haryawisaka adalah seorang yang sangat licik. Kita semuanya harus berhati-hati. Kanjeng Sultan juga harus berhati-hati. Ilmunya tentu jauh lebih tinggi dari kedua orang utusan Harya Penangsang yang ditugaskan untuk membunuh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jika kedua orang utusan itu saja datang memasuki bilik Kanjeng Sultan tanpa diketahui oleh para prajurit dan pelayan dalam yang bertugas, apalagi Haryawisaka jika pengamanan Kanjeng Sultan tidak ditingkatkan. Kau benar, Ki Tumenggung. Besok aku akan menyampaikan kepada para petugas di istana. Tetapi pengkhianatan Ki Lurah Citra Semu telah membuat kepercayaan Kanjeng Sultan kepada pengawalnya agak menurun. Itu juga perlu segera diatasi, Ki Gede. Justru dalam keadaan yang gawat ini. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Ki Lurah Surapada, jalankan perintahku. Kau tidak usah menunggu besok. Gerakan semua orang yang berada di bawah perintahmu untuk mengamati seluruh kota serta rumah-rumah orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan Haryawisaka. Baik, Ki Gede.
Aku mohon diri. Kemudian kepada Ki Tumenggung Ki Lurah itu berkata, silahkan, Ki Tumenggung. Aku mohon diri. Silahkan, Ki Lurah. Aku juga akan segera mohon diri. Aku harus segera mempersiapkan pasukanku. Aku harus berpacu dengan Haryawisaka. Sejenak kemudian, maka Ki Lurah Surapada itu pun telah berpacu meninggalkan rumah Ki Gede bersama seorang prajurit yang menyertainya. Mereka sadar bahwa jalan-jalan di Pajang menjadi sangat berbahaya bagi orang-orang yang dimusuhi oleh Haryawisaka. Tetapi betapa tinggi ilmu Haryawisaka, ia masih belum sempat mengumpulkan orang-orangnya, sehingga Haryawisaka itu masih sendiri. Karena itu yang dapat dilakukannya pun sangat terbatas. Sepeninggal Ki Lurah Surapada, maka Ki Tumenggung Reksapati pun telah minta diri. Sekali lagi ia berpesan, agar Ki Gede berhati-hati, karena Haryawisaka itu masih berkeliaran di dalam kota. Sedangkan dendamnya yang terbesar justru tertuju kepada Ki Gede Pemanahan. Aku mohon diri, Ki Gede. Aku harap Ki Gede juga memperingatkan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Mereka memang berilmu tinggi. Tetapi mereka, terlebih-lebih Pangeran Benawa, masih terlalu menuruti perasaannya saja, sehingga agaknya keduanya kurang berhati-hati. Terima kasih, Ki Tumenggung. Aku akan memperingatkan mereka berdua. Demikian Ki Tumenggung Reksapati meninggalkan rumah Ki Gede, maka Ki Gede pun segera mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Alas Jabung. Sekarang, Ki Gede, bertanya Lumintu. Menjelang fajar, jawab Ki Gede. Sebaiknya Ki Gede beristirahat, meskipun hanya sekejap. Ki Gede tersenyum. Katanya, ya, aku akan beristirahat sebentar. Tetapi Ki Gede tidak pergi ke pembaringan. Ki Gede itu hanya duduk saja di ruang dalam bersandar tiang. Menjelang matahari terbit, Ki Gede bersama 3 orang pengawalnya memacu kudanya ke Alas Jabung. Ia harus segera memberi peringatan kepada seisi padepokan, terutama Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Namun sebagaimana dipesankan oleh Ki Tumenggung Reksapati, Ki Gede Pemanahan tidak boleh meninggalkan kewaspadaan. Dendam Haryawisaka agaknya akan ditumpahkannya kepada Ki Gede Pemanahan. Kedatangan Ki Gede Pemanahan di padepokan sementara Ki Panengah sangat mengejutkan. Hari masih terhitung pagi. Jarak dari Pajang ke hutan Jabung memang tidak terlalu jauh. Demikianlah, Ki Panengah dan Ki Waskita telah menerima Ki Gede Pemanahan di pendapa bangunan induk padepokan sementara itu. Kedatangan Ki Gede membuat jantungku berdebaran, berkata Ki Panengah. Ki Gede tersenyum. Katanya, hanya sikap hati-hati orang-orang tua. Apa yang telah terjadi, Ki Gede, bertanya Ki Waskita. Ki Gede menarik nafas panjang. Katanya kemudian dengan nada rendah. Haryawisaka berhasil melarikan diri dari bilik tahanannya. Haryawisaka melarikan diri, bertanya Ki Waskita dan Ki Panengah hampir bersamaan. Ya. Setelah berusaha dengan sangat cerdik dibantu oleh istrinya, Sekarsari, maka Haryawisaka berhasil. Bukankah Haryawisaka dijaga dengan ketat oleh prajurit pilihan, bertanya Ki Panengah. Ki Gede pun kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi. Kebebasan Sekarsari masuk keluar istana telah dimanfaatkannya dengan baik. Demikian pula kecantikan wajahnya, kehangatan sikapnya dan senyumnya yang menawan. Bahkan seorang lurah prajuritnya telah dijeratnya dan dipakainya sebagai alasan kebebasan suaminya. Lurah prajurit muda itu telah mati dibunuh oleh Haryawisaka, demikian ia berhasil keluar dari bilik tahanannya. Hatinya terbalut oleh bulu-bulu serigala, desis Ki Panengah. Ki Panengah dan Ki Waskita, berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. Aku ingin bertemu dan berbicara dengan Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Aku ingin memberitahukan bahwa Haryawisaka berhasil melarikan diri. Tetapi aku tidak perlu bercerita hubungan Kangjeng Sultan dengan Sekarsari. Pangeran Benawa yang sudah sering mengalami kekecewaan, akan menjadi semakin kecewa jika ia mengetahuinya. Justru hatinya telah beku, Ki Gede. Ki Gede tersenyum. Katanya, memang mungkin. Tetapi sebaiknya kita tidak berbicara tentang Sekarsari. Beberapa saat kemudian, maka Ki Panengah pun telah memanggil Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi. Mungkin Paksi akan terlibat juga jika Haryawisaka mengambil langkah terhadap padepokan itu. Sejenak kemudian, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi telah menghadap.
Dengan nada tinggi Raden Sutawijaya berkata, "Masih sepagi ini ayah telah sampai di hutan Jabung. Apakah ada sesuatu yang sangat penting ayah, sehingga ayah sendiri harus datang kemari?" Ki Gede mengangguk. Katanya, "Ya, Sutawijaya. Memang ada yang penting yang harus kalian dengar. Aku sudah menyampaikan kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, bahwa Harya Wisaka telah melarikan diri dari bilik tahanannya." "Melarikan diri?" "Ya." "Bagaimana hal itu dapat terjadi, Paman?" bertanya Pangeran Benawa. "Itulah yang harus diselidiki," jawab Ki Gede. "Namun yang penting, padepokan ini harus berhati-hati." "Iya, Paman." Pangeran Benawa mengangguk-angguk. "Kanjeng Sultan menganggap aku telah bersalah, karena aku mohon agar Kanjeng Sultan menunda keputusan hukuman mati atas Harya Wisaka. Tetapi ternyata Harya Wisaka telah melarikan diri." "Ayah telah dihukum?" "Tidak. Tetapi Kanjeng Sultan memerintahkan aku mengembalikan Harya Wisaka hidup atau mati ke istana." Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Siapa saja yang mendapat tugas bersama ayahanda memburu Harya Wisaka?" "Aku diperkenankan mempergunakan pasukan seberapa saja aku butuhkan. Sementara itu, yang pagi ini telah menyiapkan pasukannya adalah Ki Tumenggung Reksapati." "Apakah ayah akan langsung mempergunakan pasukan segelar sepapan?" "Tentu tidak, Sutawijaya. Aku harus menemukan Harya Wisaka lebih dahulu. Jika ia berada di antara para pengikutnya dalam kekuatan yang besar, maka aku baru akan menggerakkan pasukan." "Apa rencana ayah dalam waktu dekat?" "Sekarang aku baru memerintahkan para petugas sandi untuk mengawasi lingkungan dalam kita. Mudah-mudahan Harya Wisaka masih belum pergi. Agaknya Harya Wisaka masih ingin bertemu dengan aku." "Dengan ayah?" "Ia sangat mendendamku. Ia pernah menantang aku berperang tanding ketika ia masih berada di dalam tahanan. Tentu saja aku tidak melayaninya. Sekarang, setelah ia bebas, mungkin sekali ia mencari kesempatan untuk bertemu dengan aku." Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi mendengarkan keterangan Ki Gede itu dengan saksama. Mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka. Namun sekali-sekali nampak dahi mereka berkerut. Namun dalam pada itu, Ki Waskita itu pun berkata, "Ada satu hal yang ingin aku bicarakan dengan Paksi sehubungan dengan persoalan Harya Wisaka." Paksi mengangkat wajahnya dan memandang Ki Waskita sekilas. Namun ia pun kembali menundukkan kepalanya. "Paksi," berkata Ki Waskita kemudian, "apakah kau bersedia untuk pulang?" "Pulang?" bertanya Paksi dengan nada tinggi. "Ya. Sekedar menengok keluargamu. Ayah, ibu dan adik-adikmu di rumah." "Belum lama aku pulang, Guru. Yang justru telah menimbulkan persoalan dengan perguruan Ki Ajar Wisesa Tunggal." "Tetapi apakah kau bersedia untuk pulang lagi dalam waktu dekat ini? Mungkin hari ini?" Paksi termangu-mangu sejenak. Bahkan ia sempat menduga bahwa gurunya ingin agar ia tidak berada di padepokan karena sesuatu sebab yang agaknya ada hubungannya dengan lepasnya Harya Wisaka. Namun akhirnya Ki Waskita itu menjelaskan, "Paksi, maaf jika ada kesan mencurigai ayahmu. Tetapi aku mempunyai dugaan bahwa ayahmu mempunyai hubungan dengan Harya Wisaka. Jika Harya Wisaka masih berada di dalam kota, maka ia tentu akan berpindah-pindah tempat. Meskipun para petugas sandi agaknya telah mengawasi seluruh kota dan bahkan semua jalan keluar, tetapi Harya Wisaka adalah seorang yang sangat cerdik dan berilmu sangat tinggi." "Aku mengerti, Guru," sahut Paksi kemudian. "Mungkin pada suatu saat Harya Wisaka bersembunyi di rumahku." "Ya." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak menjadi ketakutan karena tugas itu. Tetapi jika hal itu benar, maka mungkin ia harus bertengkar dengan ayahnya. Mungkin karena ayahnya membantu Harya Wisaka. Tetapi mungkin karena dengan demikian ayahnya justru harus ditangkap. Agaknya Ki Waskita mengetahui kesulitan yang akan dihadapi oleh Paksi. Karena itu, maka katanya, "Paksi, kau hanya akan bertindak jika Harya Wisaka ada di rumahmu. Usahakan untuk menangkapnya. Meskipun Harya Wisaka itu berilmu sangat tinggi, tetapi semoga kau mampu mengimbangi ilmunya setelah kau berada di puncak kemampuanmu." Paksi tidak segera menjawab. Sebuah pertanyaan masih bergetar di dalam dadanya. "Apa yang harus aku lakukan jika ayah berusaha mencegahnya?"
Namun Pangeran Benawa yang agaknya juga menangkap kegelisahan itu tiba-tiba saja berkata, "Aku ikut bersamamu, Paksi. Kita berdua akan melihat, apakah Harya Wisaka ada di rumahmu atau tidak." Kiwas kita termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Panengah berkata, "Mungkin ada baiknya juga, Pangeran. Tetapi adalah aneh, jika Paksi menginap di rumahnya barang satu malam dan Pangeran juga menginap di rumahnya." "Kenapa aneh? Rumah Tumenggung itu tidak terlalu jauh dari istana. Seharusnya Pangeran berada di istana. Karena keadaan sebaliknya akan dapat terjadi. Justru karena Harya Wisaka mengetahui Pangeran ada di rumah Paksi, maka Harya Wisakalah yang menyergap Pangeran dengan membawa pengikut-pengikutnya yang sempat dikumpulkannya. Harya Wisaka tentu tidak melupakan cincin yang ada pada Pangeran itu." Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kiwas kita berkata, "Kecuali jika keberadaan Pangeran Benawa di rumah Paksi diimbangi dengan kegiatan beberapa petugas sandi yang akan mengamati rumah itu." Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Katanya, "Aku dapat melakukannya." "Nah, apalagi," desis Pangeran Benawa. "Agaknya memang boleh dicoba, Ayah," berkata Raden Sutawijaya. "Jika saja kebetulan Paman Harya Wisaka ada di rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Tetapi jika Harya Wisaka belum ada di sana, meskipun ia selalu berpindah-pindah tempat, ia tidak akan datang ke rumah Ki Tumenggung." Demikian Adimas Pangeran Benawa dan Paksi datang ke rumah itu, kaki tangan Harya Wisaka tentu sudah menyampaikannya kepadanya. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Namun katanya, "Aku mengerti. Tetapi ada baiknya malam nanti Paksi pulang. Sementara aku menyiapkan 2-3 orang petugas sandi untuk mengawasi rumah itu secara khusus malam nanti." Akhirnya diketemukan satu kesepakatan bahwa malam nanti Paksi akan pulang. Tentu akan mengejutkan. Tetapi kepulangan Paksi itu adalah salah satu usaha untuk melihat apakah Harya Wisaka berada di rumah itu tanpa menimbulkan gejolak keluar. Akibatnya akan berbeda jika sekelompok prajurit mengepung rumah itu dan dengan paksa mencari seseorang di dalamnya. Namun sebenarnya Paksi merasa sedih. Meskipun demikian ia tidak dapat mengelak bahwa ayahnya memang pantas dicurigai mempunyai hubungan dengan Harya Wisaka. Bahkan Paksi sendiri hampir memastikan bahwa ayahnya memang salah seorang dari para pengikut Harya Wisaka. Jika saja Harya Wisaka tidak melarikan diri dan sempat diperiksa, maka salah seorang yang akan disebut namanya adalah ayahnya. Tetapi agaknya hati Harya Wisaka benar-benar sekeras batu, sehingga mungkin tidak sebuah nama pun yang akan disebutnya. Ki Gede Pemanahan tidak terlalu lama berada di padepokan. Setelah memberikan beberapa pesan serta memantapkan kesepakatan mereka, maka Ki Gede itu pun minta diri. "Sutawijaya," berkata Ki Gede sebelum meninggalkan padepokan. "Mungkin kau juga akan menerima tugas khusus nanti jika Harya Wisaka tidak segera tertangkap." "Baik, Ayah. Aku siap melakukan apa saja." "Bahkan seisi padepokan ini," berkata Ki Panengah kemudian. Ki Gede tersenyum. Katanya, "Padepokan ini masih menghadapi tugas besarnya. Karena itu, Ki Panengah dan Ki Waskita tidak dapat meninggalkan padepokan ini. Orang-orang yang tidak senang akan kehadiran padepokan ini akan dapat mengganggunya sebagaimana dilakukan oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Tetapi dalam keadaan yang khusus, segala sesuatunya akan dapat ditata sebaik-baiknya." "Terima kasih, Ki Panengah. Mungkin pada suatu saat kami memang memerlukan bantuan Ki Panengah dan Ki Waskita." "Kami akan melakukan apa yang dapat kami lakukan," jawab Ki Waskita. Sejenak kemudian, maka Ki Gede Pemanahan pun telah meninggalkan padepokan di tepi hutan Jabung itu. Bersama beberapa orang pengawalnya, Ki Gede memacu kudanya menuju ke pintu gerbang kota Pajang. Perjalanan Ki Gede tidak mengalami hambatan apa-apa. Ketika Ki Gede singgah untuk menemui Ki Tumenggung Reksapati di barak pasukannya, Ki Tumenggung sudah berada di barak itu. "Pasukanku sudah siap untuk bergerak. Siang atau malam. Kapanpun juga. Bahkan seandainya sekarang." "Terima kasih, Ki Tumenggung," sahut Ki Gede Pemanahan. "Aku juga sudah menghubungi prajurit dari pasukan berkuda. Mereka pun akan siap kapan saja mereka mendapat perintah." "Aku harus menemukan persembunyian Harya Wisaka lebih dahulu," sahut Ki Gede Pemanahan. "Tetapi aku sangat berterima kasih atas kesigapan pasukan Ki Tumenggung Reksapati.
Kami menunggu perintah Ki Gede. Sementara itu, pasukan berkuda akan meningkatkan perondaan di dalam kota. Terima kasih, Ki Tumenggung. Kami akan selalu berhubungan. Ki Gede pun kemudian meninggalkan Ki Tumenggung Reksapati dengan kesiagaannya. Ketika Ki Gede sampai di rumahnya, Ki Lurah Surapada sudah menunggunya. Namun Ki Lurah itu masih belum membawa berita yang memberikan petunjuk jejak Harya Wisaka. Para petugas sandi telah berada di segala sudut kota, Ki Gede. Tetapi tidak seorang pun yang melihat Harya Wisaka. Beberapa orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Harya Wisaka telah diawasi dengan ketat. Tetapi bayangan Harya Wisaka itu tidak dapat dilihat oleh para petugas sandi. Sementara itu, semua jalan keluar, semua pintu gerbang dan regol-regol butulan dinding kota juga sudah diawasi. Kita tidak tergesa-gesa, Ki Lurah. Mungkin Harya Wisaka bersembunyi di rumah seseorang, sehingga dengan demikian jejaknya seakan-akan telah hilang. Tetapi tentu saja kita tidak dapat memasuki setiap rumah yang kita curigai untuk memburu Harya Wisaka. Beberapa orang akan merasa terganggu, sementara tidak ada bukti apapun yang dapat membuat orang itu dituduh mempunyai hubungan dengan Harya Wisaka. Baiklah, Ki Lurah. Tetapi jangan berhenti berusaha. Kanjeng Sultan telah memerintahkan untuk menangkap Harya Wisaka hidup atau mati. Kami mohon restu, Ki Gede. Tetapi sebenarnya lah dalam kota ini masih ada beberapa orang yang sebenarnya adalah pendukung kuat Harya Wisaka, yang bersedia memberikan perlindungan kepadanya. Itulah yang menyulitkan. Berita tentang larinya Harya Wisaka tentu tidak akan dapat disembunyikan lagi. Berita itu tentu sudah tersebar sekarang ini. Karena itu, tidak ada salahnya jika hilangnya Harya Wisaka justru kita beritahukan kepada penghuni kota ini, tetapi disertai dengan ancaman, siapa yang menyembunyikan dan melindungi Harya Wisaka akan mendapat hukuman yang sangat berat. Bahkan mungkin hukuman mati. Berhati-hatilah, pesan Ki Gede selanjutnya. Sementara itu, kepada Ki Lurah Surapada, Ki Gede juga memberitahukan kesepakatan yang telah dibuat di padepokan di pinggir hutan Jabung itu. Kau harus mengawasi bukan saja rumah itu. Tetapi kemungkinan Harya Wisaka menggerakkan orang-orangnya yang sempat dihubungi untuk menangkap Pangeran Benawa. Ki Lurah Surapada mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Ki Gede. Kami akan melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Hari itu memang terasa tegang bagi Ki Gede Pemanahan dan beberapa orang pemimpin Pajang. Kanjeng Sultan sendiri lebih banyak dicengkam oleh perasaan kecewanya karena Sekarsari meninggalkannya justru pada saat jantung Kanjeng Sultan sedang dibakar oleh gairah yang menyala-nyala. Sementara itu, pengamanan di istana pun telah ditingkatkan. Mungkin saja Harya Wisaka berusaha memasuki istana dan membunuh Kanjeng Sultan selagi Kanjeng Sultan sedang tidur. Tetapi jika Harya Wisaka itu datang ke bilik Kanjeng Sultan yang sedang terjaga, maka Harya Wisaka tidak akan berhasil membunuhnya, karena Kanjeng Sultan memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang hampir tidak ada bandingnya. Ketika matahari menjadi semakin rendah di belahan langit sebelah barat, maka Ki Gede pun menjadi semakin berdebar-debar. Malam itu, Paksi akan pulang disertai oleh Pangeran Benawa. Tentu akan terasa aneh oleh keluarga Ki Tumenggung Sarpabiwada. Tetapi mungkin Ki Tumenggung pun sudah tahu maksud kedatangan Paksi. Dan bahkan Ki Tumenggung pun mungkin tahu pula, bahwa itu bukan rencana Paksi sendiri untuk pulang menengok keluarganya. Dalam pada itu, ketika matahari pun tenggelam, maka Paksi dan Pangeran Benawa telah bersiap-siap untuk meninggalkan padepokannya di pinggir hutan Jabung. Memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, Paksi akan pulang disertai oleh Pangeran Benawa. Berhati-hatilah di jalan, pesan Ki Waskita. Ya, Guru, jawab Paksi dan Pangeran Benawa serentak. Kalian tahu bahwa Harya Wisaka adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ya, Guru, sahut Paksi. Keduanya pun kemudian telah minta diri pula kepada Raden Sutawijaya, kepada Ki Kriyadama dan kepada para cantrik lainnya serta pemimpin prajurit Pajang yang ada di hutan Jabung untuk membantu membangun padepokan itu. Apakah tidak memerlukan pengawal? Bertanya pemimpin prajurit yang bertugas di hutan Jabung itu. Pangeran Benawa menggeleng. Katanya, kami akan berpacu kencang sekali, sehingga kami hanya memerlukan waktu yang pendek untuk sampai ke pintu gerbang kota Pajang. Namun Ki Waskita pun berkata, demikian Pangeran memasuki pintu gerbang kota, maka Pangeran harus menjadi lebih berhati-hati.
Pangeran Benawa mengerutkan dahinya, sementara Kiwaskita pun berkata selanjutnya. Kemungkinan terbesar, Harya Wisaka masih berada di dalam kota. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun segera berpacu meninggalkan hutan jabung. Gelapnya malam tidak banyak mengganggu perjalanan mereka. Ketajaman penglihatan mereka mampu menembus kegelapan memperhatikan jalan yang akan mereka lalui. Mereka memang tidak mengalami hambatan di perjalanan yang tidak terlalu lama itu. Namun seperti pesan Kiwaskita, demikian mereka memasuki kota yang sudah menjadi sepi, mereka menjadi semakin berhati-hati. Keduanya sudah tidak memacu kuda mereka lagi. Berlari-lari kecil kedua ekor kuda itu membawa penunggangnya ke rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Guru memang menghendaki kita sampai di rumahmu malam hari, berkata Pangeran Benawa. Ya. Jika Harya Wisaka memang bersembunyi di sana, ia tentu sudah tidur atau berbincang dengan ayah atau bersembunyi di dalam bilik. Sehingga kesempatan untuk lari menjadi sempit. Mudah-mudahan kita menemukannya. Tetapi hamba akan mengalami kesulitan berhadapan dengan ayah. Hamba justru berharap agar Harya Wisaka tidak berada di rumahku. Aku mengerti, Paksi. Keduanya pun kemudian terdiam. Untuk beberapa saat mereka tidak berbicara. Malam menjadi semakin dalam. Di langit, bintang terhampar sampai ke cakrawala. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang cahayanya terang berkilat-kilat, ada yang buram tanpa berkedip. Ketika keduanya sampai di regol halaman, maka keduanya pun segera meloncat turun. Keduanya menuntun kuda mereka memasuki regol halaman. Keduanya berdiri termangu-mangu beberapa saat di belakang pintu regol yang telah ditutup kembali. Nyala lampu minyak di pendapa nampak redup seperti biasanya. Semuanya nampak wajar. Tidak ada sesuatu yang berubah. Tidak pula terasa adanya kelainan apa-apa. Paksi menarik nafas panjang. Ia memang berharap bahwa Harya Wisaka itu tidak berada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, keduanya telah menuntun kudanya dan mengikatnya di patok di samping pendapa. Paksi memandang Pangeran Benawa sekilas. Namun kemudian Paksi pun melangkah ke pintu seketeng. Tetapi pintu seketeng itu nampaknya diselarak dari dalam, sehingga Paksi tidak dapat membukanya dari luar. Hamba akan mengetuk pintu peringgitan, berkata Paksi. Bagaimana dengan pintu seketeng yang lain, bertanya Pangeran Benawa. Pintu seketeng ini memang selalu diselarak kedua-duanya, Pangeran. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya. Terserahlah kepadamu. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah melangkah naik ke pendapa sambil berdesis. Marilah, Pangeran. Paksi dan Pangeran Benawa berdiri dengan ragu-ragu di depan pintu peringgitan. Namun kemudian Paksi pun telah mengetuk pintu itu perlahan-lahan. Tetapi rumah itu terasa sangat sepi. Tidak ada yang menyahut ketukan pintu Paksi, sehingga Paksi pun mengetuk pintu semakin keras. Baru kemudian terdengar suara di ruang dalam. Berbisik-bisik. Namun kemudian terdengar seseorang bertanya. Siapa di luar? Paksi mengenal suara itu. Suara ayahnya. Dengan agak ragu Paksi pun menyahut. Aku Paksi, ayah. Paksi, terdengar suara perempuan. Paksi pun mengenalnya dengan baik. Agaknya ibunya pun telah terbangun oleh ketukan pintu itu. Iya, ibu. Namun terdengar suara ayahnya pula. Jangan dibuka. Malam telah larut. Tetapi itu suara Paksi. Untuk apa ia pulang malam-malam begini? Bukankah kita dapat bertanya kepadanya? Aku tidak dapat menerima kedatangannya malam-malam begini. Tetapi ia pulang ke rumahnya sendiri. Aku tidak peduli. Ia harus pergi. Kakang. Jangan cengeng. Anak ini sudah tidak mengenal lagi unggah-ungguh. Hampir tengah malam enak saja ia datang. Ia datang ke rumahnya sendiri, Kakang. Apakah salahnya? Tidak, lalu terdengar suara ayah Paksi mengeras. Pergilah. Datanglah esok sesudah matahari terbit. Atau tunggulah di pendapa. Aku tidak akan membuka pintu. Aku Paksi, ayah. Kenapa aku tidak pantas untuk pulang malam ini? Terdengar suara ayah Paksi di dalam. Jangan buka pintu. Aku akan membuka pintu. Tidak.
Ketika Paksi memasuki regol halaman rumah itu, ia masih berharap bahwa Harya Wisaka tidak berada di rumahnya. Tetapi sikap ayahnya itu sangat mencurigakan baginya. Ia bahkan menduga bahwa Harya Wisaka benar-benar berada di rumahnya sehingga ayahnya tidak dapat menerimanya. Paksi adalah seorang anak yang patuh sejak kanak-kanak. Perintah ayahnya selalu dilakukannya. Tetapi sejak ayahnya mencoba memaksanya untuk berguru kepada sebuah perguruan yang diwakili oleh Ki Semburwangi, Paksi bergejolak. Sikap ayahnya memang sangat menyakitkan. Kenapa ia tidak boleh masuk ke dalam rumahnya sendiri hanya karena ia datang terlalu malam? Padahal ayahnya tahu bahwa ia berada di sebuah padepokan di pinggir hutan Jabung. Dalam ketegangan itu, Pangeran Benawa telah memberi isyarat kepada Paksi untuk mengiyakan saja perintah ayahnya, sementara Pangeran Benawa akan pergi ke belakang rumah. Jika Harya Wisaka ada di rumah itu, ia tentu akan pergi lewat pintu belakang. Agaknya Paksi tanggap akan isyarat Pangeran Benawa. Karena itu, maka Paksi pun kemudian berkata, "Baiklah, ayah. Jika aku harus menunggu sampai esok, biarlah aku menunggu di pendapa." Kasihan anak itu, terdengar suara ibunya. Anak itu sudah tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi. Aku membencinya. Ia patuh kepadamu. Ia melakukan semua perintahmu. Bahkan pergi mencari sesuatu yang ia tidak tahu. Bahkan ia dapat berhasil. Ia pulang dengan membawa benda yang kau inginkan. Tetapi anak itu membawa sial. Tidak. Ia anak baik. Sudahlah, ibu, berkata Paksi dari luar pintu. Aku akan tidur di sini. Di pinggitan terdapat sehelai tikar pandan yang tebal. Di padepokan aku pun tidur di sembarang tempat. Paksi mendengar isak tangis di ruang dalam. Ia tahu ibunya tentu menangis. Tetapi Paksi itu pun kemudian duduk di atas tikar pandan di pinggitan. Sementara itu Pangeran Benawa telah pergi ke halaman belakang. Ia tidak meloncati seketeng dan masuk ke longkangan. Tetapi gandok kanan. Sejenak kemudian, suasana pun menjadi tenang. Tidak terdengar suara apa-apa lagi. Namun dengan sabar Pangeran Benawa berjongkok di antara pepohonan perdu di halaman belakang. Dalam pada itu, Paksi terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara ayahnya bertanya dari dalam. "Paksi, apakah kau masih berada di pinggitan?" Paksi memang curiga terhadap pertanyaan itu. Namun ia pun menyahut. "Masih, ayah. Aku masih berada di pinggitan." Ayahnya pun terdiam. Paksi tidak mendengar pertanyaan apa-apa lagi. Tangis ibunya pun tidak didengarnya lagi. Namun Paksi sempat bertanya di dalam hatinya, apakah adik-adiknya tidak terbangun oleh suara-suara gaduh di ruang dalam itu. Pertanyaan ayahnya itu agaknya sekedar untuk mengetahui, apakah Paksi masih berada di pinggitan atau tidak. Pertanyaan itu tentu bukannya tanpa maksud. Tetapi Paksi justru tidak beringsut dari tempatnya. Ia masih saja duduk bersandar dinding papan yang memisahkan pinggitan dan ruang dalam. Telinga Paksi yang tajam telah mendengar desir langkah kaki di belakang dinding. Ia tahu seseorang berdiri di belakang dinding itu. Karena itu, Paksi justru sengaja memperdengarkan tarikan nafasnya panjang-panjang seperti orang kelelahan. Mudah-mudahan kuda-kuda itu tidak gaduh, sehingga orang yang berada di dalam tidak tahu bahwa ada 2 ekor kuda di halaman. Sejenak kemudian, Paksi pun mendengar langkah menjauh di belakang dinding. Paksi pun tahu bahwa orang yang meyakinkan kehadirannya di pendapa itu telah beranjak pergi. Namun dengan demikian, Paksi pun justru bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kecurigaannya justru menjadi semakin besar, bahwa ada seseorang yang bersembunyi di rumahnya, yang tidak boleh diketahuinya. Kemungkinan terbesar, orang itu adalah Harya Wisaka. Beberapa saat Paksi menunggu sebagaimana Pangeran Benawa juga menunggu. Hampir saja Pangeran Benawa kehabisan kesabaran. Namun tiba-tiba saja ia melihat pintu dapur yang menghadap ke halaman belakang terbuka. Seorang laki-laki dengan hati-hati melangkah keluar pintu. Laki-laki itu menebarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Namun ia tidak melihat sesuatu. "Aku minta diri," desis laki-laki itu kepada seseorang yang masih berdiri di dapur. "Berhati-hatilah. Aku akan mengurus kelinci-kelinci itu. Ia tidak akan pernah keluar lagi dari rumah ini. Besok biarlah 2 orangku menjemputnya," berkata laki-laki itu. Pangeran Benawa segera mengenal laki-laki itu.
Orang itulah Arya Wisaka yang bersembunyi di rumah Kitumenggung Sarpabiwada. Karena itu, maka Pangeran Benawa pun segera mempersiapkan diri. Ia tidak membawa senjata yang paling sesuai dengan tangannya, tombak pendeknya. Tetapi ia membawa sepasang pisau belati yang dibawanya mengembara. Jika diperlukan, maka senjata itu akan dapat membantunya. Beberapa saat Pangeran Benawa menunggu. Jika Arya Wisaka meninggalkan pintu dapur itu, maka Pangeran Benawa akan segera menyergapnya. Meskipun Arya Wisaka memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun tingkat ilmu Pangeran Benawa pun seakan-akan tidak terbatas. Namun dalam pada itu, Pangeran Benawa pun menjadi berdebar-debar. Ternyata firasat Arya Wisaka pun sangat tajam. Kehadiran Pangeran Benawa di halaman belakang itu seolah-olah dapat diketahuinya. Karena itu, maka Arya Wisaka menjadi agak ragu. Katanya, "Ada seseorang di halaman belakang ini?" Paksi masih berada di pendapa. "Apakah hanya Paksi yang datang kemari?" Memang hanya suaranya yang kita dengar, tetapi agaknya ia datang bersama orang lain. Orang yang berada di dapur itu termangu-mangu sejenak. Namun Arya Wisaka itu pun kemudian berkata, "Tangkap anak itu. Aku akan mencari orang yang bersembunyi di halaman ini. Keduanya tidak boleh terlepas jika kau tidak ingin ditangkap karena menyembunyikan aku." Orang yang berada di dapur itu segera berlari ke ruang dalam. Namun langkahnya tertegun. Kitumenggung Sarpabiwada pernah melihat bagaimana Paksi mampu mengalahkan Ki Semburwangi. Jika ia ingin menangkapnya, apakah ia dapat melakukannya apabila Paksi melawan? Namun Kitumenggung Sarpabiwada adalah seorang prajurit. Ia pernah menjadi senapati yang disegani. Ia pun mempunyai ilmu yang tinggi. "Aku akan menangkapnya," berkata Kitumenggung di dalam hatinya. "Bahkan aku akan membunuhnya." Kitumenggung itu pun segera berlari ke pintu peringgitan. Disambarnya tombak pendek yang berada di pelonconnya. "Kitumenggung," desis Nyi Tumenggung. "Ada apa?" Kitumenggung tidak berhenti. Tetapi ia sempat menjawab sambil berlari ke pintu. "Pengkhianat itu ada di peringgitan." "Siapa?" Kitumenggung tidak menjawab. Dengan serta-merta ia pun telah membuka selarak dan mendorong daun pintu peringgitan itu. Bersambung ke bab 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.